Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Brigpol Intan Anansi dalam program Bayangkara Inspiratif. Dan selama 1 jam ke depan kami menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan bagi institusi Polri. Kisah inspiratif kali ini datang dari Ibda Puguh Agung Dwi Pambuditomo, Kanit Gakum Satlantas Polres Blora. Hari Guru Sedunia yang jatuh pada 5 Oktober lalu merupakan penghormatan terhadap para guru atau pendidik di seluruh dunia. Dalam membangun pendidikan, ternyata polisi ikut serta dalam berjuang mencerdaskan anak bangsa. Slogan Polri melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat menjadi dasar personel kepolisian dalam bertindak. Kali ini Kanit Gakum Satlantas Polres Blora Ibda Puguh Agung Dwi Pambuditomo merupakan salah satu polisi yang memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Selain mendirikan sekolah luar biasa, Ibda Puguh juga menjadi pengajar di sekolah tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Blora Ibda Puguh Agung Dwi Pambuditomo merupakan salah satu polisi yang memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Selain mendirikan sekolah luar biasa, Ibda Puguh juga menjadi pengajar di sekolah tersebut. Di luar pekerjaannya sebagai polisi, selain sebagai pendiri sekolah luar biasa, Ibda Puguh meluangkan waktu untuk mengajar dan melatih keterampilan anak-anak disabilitas di Kecamatan Randuk Blatung, Blora. Ibda Puguh kerap mengajar keterampilan anak didiknya, seperti menggambar, menyanyi, hingga membatik. Ibda Puguh dengan gigih memperjuangkan tempat yang layak, agar anak-anak difabel mendapat tempat pendidikan yang layak. Ibda Puguh sering memakai uang pribadinya untuk membantu proses belajar mengajar anak-anak disabilitas. Berbagai prestasi juga diraih oleh siswa SLB yang didirikan Ibda Puguh. Bahkan Ibda Puguh membiayai anak didiknya yang memiliki potensi di bidang olahraga panjat tebing untuk ikut lomba di Aceh. Tak sia-sia, anak didik Ibda Puguh mendapat medali perunggu dalam kejuaraan tersebut. Atas perjuangan Ibda Puguh, SLB Negeri Randu Blatung telah berdiri dan sekolah tersebut mendapatkan apresiasi masyarakat. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Ibda Puguh mendirikan sekolah luar biasa dan menjadi pengajar bagi anak-anak disabilitas, saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Agung Dwi Pambuditomo. Selamat siang Pak Puguh. Baik, selamat siang. Salam presisi. Salam presisi. Pak Puguh, apa Pak yang menginisiasi Bapak dalam pendirian pembangunan sekolah luar biasa di wilayah Bapak secara gratis ini? Bisa dijelaskan Pak? Ya baik, saya jelaskan secara singkat. Pada awalnya di wilayah kami di Kabupaten Blora, wilayah selatan itu tidak ada sekolah yang mengampu anak-anak difabel atau SLB, tidak ada. Dan saya iba karena kalau mereka mau sekolah itu harus jauh menempuh jarak di atas 30 km. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang dalam pedesaan seperti di tempat kami. Dari situ kami menginisiasi untuk mendirikan rumah belajar. Baik Pak, sebelum menjadi sekolah SLB, Bapak juga sempat mendirikan rumah belajar bagi anak-anak difabel. Dapat diceritakan Pak, bagaimana proses merintis rumah belajar tersebut? Ya baik, rumah belajar yang awalnya kami dirikan karena tidak ada unit sekolah, kami dirikan di tempat teman saya, Pak Anto itu dulu berdiri tahun 2012. Awalnya 3 siswa, terus kita mendatangkan guru atau terapis dari luar kecamatan. Terus kita kumpulkan orang tua untuk belajar di situ mendampingi anak. Baik Pak, untuk terapis ini dari masyarakat setempat atau bekerja sama dengan komunitas tertentu, bisa dijelaskan Pak? Untuk terapisnya dari guru SLB luar, dari Muhammadiyah. Kita datangkan ke situ, kita
bersama-sama di sekitaran kecamatan itu yang sekolahnya kita kumpulkan di situ, terus belajar dan terapis di situ. Itu anak-anak yang tunadaksa tunawicara. Baik Pak Puguh, dari informasi yang kami terima, Bapak juga sempat meminjam unit sekolah untuk dijadikan tempat pembelajaran di sekolah luar biasa. Bagaimana Pak proses dalam meminjam sekolah tersebut dan bagaimana proses pembelajaran di sana? Bisa dijelaskan Pak? Ya baik, untuk setelah rumah belajar itu dibuat, itu kan 3 orang menjadi 20 orang, 30 orang, dan itu menimbulkan masalah baru. Artinya rumah kami sudah tidak muat dan tidak bisa untuk menampung anak-anak di sekitaran wilayah kami yang jumlahnya hampir ratusan. Dari situ, saya dengan teman saya pergi ke Dinas Pendidikan Semarang, kita meminta izin untuk meminjam pakai gedung sekolah SD yang tidak dipakai. Itu ada SD yang mangkrak itu ya, sudah sekitar 5 tahun tidak dipakai, sudah kotor, sudah rusak semua. Dari situ kami pinjam di dinas dan dapat untuk kami pakai, tapi untuk pinjam pakai, bukan untuk kami miliki. Nah setelah itu, dengan berjalannya waktu 2-3 tahun yang lalu, berkembanglah sekolah kami dengan minimal syarat untuk pendirian sekolah baru itu 100 siswa, dan kami memiliki sekitar 141 siswa. Setelah itu, kita mengajukan pemrosesan untuk USB unit sekolah baru, dan alhamdulillah tahun kemarin SLB Negeri Radu Batu sudah diresmikan dan sekarang sudah ditangani pemerintah. Baik Pak, saat meminjam unit sekolah tersebut, bagaimana Pak proses pembelajarannya dilakukan? Itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, sebelum didirikan SLB Negeri, kami mendatangkan guru-guru dari luar dan ada relawan-relawan juga yang pendidik tenaga pengajar. Itu kami kasih honor 1 bulan 300.000. Ada waktu awal-awal pembentukan itu sekitar ada 8-9 orang. Ya, Pak, yang diajarkan di sekolah SLB yang Bapak dirikan tersebut? Di sekolah SLB kami saya ajarkan keterampilan, karena keterampilan itu bisa buat bekal hidup besok mereka. Misalnya olahraga, senian, sama itu memasak. Baik Pak Puguh, untuk kesenian sendiri adakah kriteria tertentu Pak? Kesenian kami latih ekoprint atau batik yang dari tumbuh-tumbuhan dari alami itu kita membuat. Jadi itu anak tunadaksa bisa, anak tunawicara bisa, sampai anak tunanetra yang nggak bisa melihat itu bisa melakukannya dengan cara dipres. Itu saya kasih nama presisi, artinya dipres segala sisi. Jadi anak itu memukul, setelah dipukul kan diraba. Itu kalau basah berarti sudah jadi pukulannya. Kalau masih kering berarti dia belum selesai, dan dia meraba-raba itu sampai selesai. Jadi terobosan untuk anak tunanetra. Selain itu kami juga mengajarkan olahraga dan seni musik, nyanyi. Kita juga membuat dan merintis 4 lagu yang kami ciptakan bersama anak-anak kami tunanetra. Baik Pak, terkait selama pembelajaran pembatik, apa saja Pak jenis batik yang sudah diajarkan kepada anak-anak ini Pak? Kalau batik saya ajarkan ekoprint yang teknik pukul. Itu lumayan aman untuk anak-anak karena cuma di kain dikasih dedaunan alami ya, terus dipukul, setelah itu sudah jadi. Dan kami pun setelah memakai tumbuhan itu, kami bersama-sama regoisasi menanam kembali. Jadi kita tidak hanya mengambil dari tanaman itu merusak, kan, tapi kita memeliharanya lagi, merawatnya lagi, dan menanamnya lagi. Kalau untuk orang tua yang menunggui anaknya, kita kasih teknik batik kukus. Daripada orang tua jenuh di sana nunggu anak-anaknya belum tua, kita kumpulkan, kita kasih batik kukus, karena itu memakai api ya, memakai
harus direbus. Jadi kan untuk anak-anak mungkin berbahaya, jadi kita pakaikan untuk orang tua. Kegiatan selama menunggu anaknya sekolah. Baik Pak Puguh, tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa anak-anak ini sudah menciptakan 6 lagu seperti itu ya Pak? Ya. Baik Pak, sesaat akan kita putar bersama bagaimana anak-anak penyandang disabilitas ini bernyanyi dengan suara yang merdu. Baik Pak Puguh, bagaimana cara Bapak melatih mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki ini Pak? Ya baik, untuk melatih anak-anak itu berbeda-beda ya Mbak ya. Sendiri-sendiri, kalau anak cara menangani anak tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, Down syndrome itu sendiri-sendiri, tidak bisa kita samakan karena kebutuhan mereka juga berbeda. Cara kita menjelaskan, cara kita mengasih arahan itu juga berbeda-beda. Gitu. Baik Pak Puguh, tadi dari informasi yang kita terima ada cerita yang menarik nih Pak. Pak Puguh juga sempat melakukan pendampingan kepada salah satu siswa yang lolos seleksi kejuaraan panjat tebing di kelas umum mewakili Jawa Tengah untuk berlaga di tingkat nasional. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana proses untuk mencapai titik tersebut Pak? Ya baik, perlu saya jelaskan, itu awalnya Dek Rara itu tidak lulus di seleksi provinsi, dia peringkat kedua, karena yang diberangkatkan peringkat pertama. Tapi dalam hati kecil saya, Dek Rara itu bisa dan mampu, jadi kita ke sana biaya mandiri, berangkat ke Aceh untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan alhamdulillah yang dianggap remeh, ternyata di sana malah bisa juara, dapat medali. Dan yang terakhir kemarin, PON kemarin di Aceh, tahun ini juga mendapatkan medali perunggu. Bahwa menggunakan biaya pribadi saat mengikuti laga tersebut Pak. Ini biaya pribadi ini apakah dari Pak Puguh sendiri atau bagaimana Pak? Ya kemarin waktu ke Aceh, saya menjual sekitar 7-8 ekor kambing saya, dan sebagian dibantu dengan donatur saya dari Bojonegoro. Baik Pak Puguh, apa pesan Bapak kepada masyarakat mengenai pentingnya perhatian untuk memberikan toleransi maupun sikap kepeduli terhadap anak-anak difabel ini Pak? Silakan. Baik, pesan saya kepada warga masyarakat, setiap anak memiliki hal yang sama di dunia juga. Jadi kadang kita jangan memandang sebelah mata anak difabel. Setiap anak difabel itu pasti memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, dan mungkin itu anugerah dari Tuhan. Dan anak-anak tersebut pada dasarnya suka dengan gaul dengan sama orang, dan mereka ingin dianggap setara, tidak ada dibeda-bedakan atau di minoritaskan, gitu.
Baik, terima kasih Pak Pugu atas kebersamaannya bersama kami di Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Selanjutnya, Aibtu Agus Rianto Babin Kamtipmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat mengajar anak-anak di lapak pemulung dan sempat mendapatkan penolakan dari orang tua karena mengganggu kerja pemulung. Sesaat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.